Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik akuntansi sektor publik dan siklus akuntansi sektor publik yang beranggotakan Eki Fitriani dengan NIM V38219, kemudian ada Erik Febriani Nur dengan NIM V38220, kemudian saya Faisal Alif Nuryanto dengan NIM V38221. Di sini yang menjadi moderator sekaligus materi 3 adalah saya sendiri, dan untuk teman saya Eki Fitriani sebagai pemateri 1 sekaligus Erik Febriani sebagai pemateri yang kedua. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama, saya persilahkan untuk Eki Fitriani menyampaikan materi tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan yang memiliki beberapa indikator, yaitu teori akuntansi sektor publik, perlunya akuntansi sektor publik, teknik-teknik akuntansi sektor publik yang terdiri atas akuntansi anggaran atau budgetary accounting, akuntansi komitmen atau commitment accounting, dana akuntansi atau fund accounting, akuntansi kas atau accounting cash, akuntansi akrual atau accounting akrual, dan siklus akuntansi sektor publik. Untuk materi pertama yaitu teori akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik akan memiliki teori yang mapan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu bangunan ilmu terdiri atas konsep dasar atau basic concept sebagai landasan ilmu tersebut atau philosophical foundation, postuala, teoris, konsep, prinsip, standar, dan praktik aplikasi. Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung dengan perkembangan ilmu akuntansi. Perkembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraints yang dihadapi akuntansi sektor publik. Kendala tersebut yaitu yang pertama, objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Yang kedua yaitu konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya yaitu agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya. Yang ketiga ada daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. 4. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Kendalanya yaitu semakin banyak kebutuhan informasi yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi tersebut. 5. Ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan yaitu manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 6. Materialisasi. Suatu informasi dianggap materialisasi apabila mempengaruhi
suatu keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialisasi memang bersifat pertimbangan subjektif atau subjektif judgment. Namun, pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut pertimbangan pribadi. Perlunya akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, akuntansi baik pada sektor publik maupun sektor swasta dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas atau entitas yang dimaksud mengacu baik perusahaan swasta maupun organisasi sosial ekonomi lainnya seperti pemerintahan, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya, untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, pada dasarnya akuntansi sektor publik berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik, dan akuntansi biaya sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik merupakan hybrid dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik yaitu A. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. B. Akuntansi komitmen atau commitment accounting. Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. C. Dana akuntansi atau fund accounting. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu 1. Dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund, digunakan untuk mencatat nilai aktiva bersih dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan atau governmental funds. Baik, kemudian yang kedua ada dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi bisnis atau proprietary funds. Kemudian yang D ada akuntansi kas atau accounting cash. Pada penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Yang E ada akuntansi akrual atau accounting accrual. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Ini merupakan bagian mengenai siklus akuntansi sektor publik di mana ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pencatatan, kemudian yang kedua ada tahap pengikhtisaran, kemudian yang ketiga ada tahap pelaporan. Untuk yang pertama biasanya adalah penggolongan. Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Kemudian transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus. Yang kedua ada peringkasan atau pengiktisaran, yaitu transaksi yang sudah dicatat dan dikolongkan dalam buku jurnal. Setiap bulan atau periode tertentu diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Kemudian yang ketiga ada penyajian atau pelaporan. Data akuntansi yang tercatat dalam rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Penyederhanaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja. Kemudian ini ada daftar referensi yang kami jadikan sumber mengambil materi yang kami jadikan bahan diskusi pada PowerPoint kami. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mungkin apabila ada yang masih ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui sesi tanya jawab ini. Sebelumnya kami dari kelompok 7 mengucapkan
meminta maaf sebesar-besarnya jika kami selama menyampaikan materi terdapat kesalahan maupun masih kekurangan materi sehingga menyebabkan teman-teman masih menjadi kurang paham. Mungkin saya cukupkan sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.